Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermasjid ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermasjid ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat jihad dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas asyatul faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat jihad dan waktu luang. Kemarin kita membahas tentang bab kurban, sudah selesai. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekarang kita bahas kelanjutan bab, yakni al-babus sabi, utai bab kang kaping 7. Iku fi sholatil jamaati, bahas masalah sholat jamaah. Bahas masalah sholat jamaah, yakni hukum-hukum sholat jamaah. Apakah itu sunnah, apakah itu wajib, apakah itu fardu kifayah. Maka nanti di pembahasan ini. Namun penulis di sini menekankan hukum sholat jamaah itu wajib. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wa fi lan iku tetep ing dalem iki bab masailu utahe pira-pira pembahasan. Di bab ini ada beberapa pembahasan. Ada sampai berapa pembahasan itu. Al-Mastul Ula, terus Al-Mastul Tsani, sampai berapa pembahasan itu. Oh, banyak pembahasan ya. Jadi hukum sholat berjamaah itu sebenarnya terjadi perselisihan di kalangan para ulama, sehingga ketika kita nanti melihat orang itu yang menghukumi bahwa sholat jamaah itu sunnah, kita harus bisa berlapang dada. Ketika ada yang mengatakan atau mereka berpedoman fardu kifayah, kita juga harus berlapang dada, meskipun kita misalkan ikut berpendapat yang wajib. Nah, ketika kita mengikuti pendapat yang wajib, secara hukum kita itu ketika tidak hadir jamaah tanpa udzur kita berdosa. Gitu. Tapi nek fardu kifayah, ketika satu kampung itu atau satu sekitar tetangga masjid itu sudah ada yang melaksanakan sholat jamaah, maka yang lainnya tidak berdosa. Kecuali gak ono kabeh sing sholat jamaah gak ono blas, maka yang semuanya berdosa itu kalau fardu kifayah. Kalau yang berpendapat sunnah atau bahkan mungkin sunnah muakkad, maka nggak ada jamaah ya nggak ada yang dosa. Ada jamaah ya nggak dosa, nggak ada ya nggak dosa. Cuma rugi, nggak dapat pahala jamaahnya itu saja. Jadi ada sekitar 3 pendapat, yakni sunnah muakkad, terus fardu kifayah, terus fardu ain. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama sunnah muakkad, ini pendapatnya Imam Malik. Sunnah muakkad, ya sunnah yang ditekankan saja, karena dengan dalil-dalil yang banyak itu sunnah yang ditekankan, sehingga nggak ikut jamaah nggak berdosa. Itu Imam Malik.
Paling ringan ini, pendapat yang paling ringan. Mulane nek ana wong gak jamaah coba lokno nemen-nemen nek bojak jamaah karena apa iku keistimewaan jamaah itu banyak maka baik nggih sampean termasuk amar ma'ruf. Tapi ketika tidak mau nggih jangan dipaksakan nggih karena ada pendapat di antara Imam Malik mengatakan sunnah muakkad. Itulah kita gunanya ngaji sehingga kita itu nanti apa bisa lapang dada nggih. Meskipun kita mempunyai keyakinan tersendiri. Yang kedua fardu kifayah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Yang terkenal di kalangan masyarakat kita itu keyakinannya mereka fardu kifayah. Nek wis ana masjid, aran masjid, gak tinggal sholat jamaah, sekitar tetangga masjid berdosa. Ini pemahaman Imam Syafi'i dan di kalangan masyarakat kita memang menganut itu. Wes pokok anggere ana sing imam, ana sing adzan terus bersih wis ana jamaah liyane gak budal rapopo kan ngono. Sama hukumnya dengan merawat jenazah. Angger wis ana sing ngrawat yang lain gugur kewajiban. Gitu. Karena itu kewajiban bersama nggih. Makanya ketika kita sudah mengenal sunnah pun nggih, sebaiknya kita menghindari perselisihan di masalah mengurus jenazah nggih. Karena itu nanti efeknya besar. Karena apa itu fardu kifayah urusan orang banyak nggih. Kecuali kita sudah punya banyak teman di daerah tersebut mungkin bisa dipraktekkan. Kalau belum ya kita tahan saja, kita belajar saja dulu. Nah, kayak genane ngajak belajar wong Jatirogo ya kapan-kapan dibarno bape dhisik sing kemarin sampean dijak belajar nih. Belajar masalah jenazah. Sing penting belajar dulu memang. Nek pengen dipraktekno nek keluargane kan iso dhewe. Aku gak tak ya mesti iso teorine tapi gak tetak aku ngedusi wong mati kan. Misalnya ngedusi anakku dhewe umpama dhisik anakku ngedusi bapakku dhewe misale iku gak tetak. Tapi kebiyen pas bapakku meninggal ya melok mangku. Umumnya ning kene kan mangku. Sajane sebenarnya enggak harus mangku. Karena lebih sedikit orang yang memandikan itu lebih baik. Sajane di atas meja tempat memandikan itu ada sendiri. Ya enggak harus dipangku ngono. Enggak harus itu malah repot kabeh kan dipangku. Sebenarnya lebih enak ana tempat pemandian meja khusus misalnya nggih. Misalnya RT gawe kan RT ana perlengkapan pemandian lah yo. Harusnya diusulkan juga nanti itu. Cuma mereka yang berfanatik mangku gak gelem memang. Jarene mangku termasuk bagian berbakti kepada orang tua kan ngono. Gak oleh-oleh tenan ngono. Tapi umpama kita bisa usul ning RT misalnya gawe tempat meja untuk pemandian malah matos saja nih. Ya Pak yo. Kalau nembak kene. Mangku Pak. Mangku kabeh to. Wong gotong mae luwih telu aku seneni, Mbak. Hah? Luwih wong telu itu seneni, Mbak. Lah soalnya gotong ini, Mbak. Oh, kudu wong telu. Kudu wong telu, aku luwih wong telu. Lah wonge lemu kok aku ngono. Ora kuat lah. Iya. Seneni, Mbak. Ya, penuh dengan adat. Iya, Kang. Mari kadang karene iku ndak loro, ngono ngene kan empuk ngono sing ngomong. Yo malah loro kabeh le nek di panggung. Jenegara iku wis anu, Mbak. Ning iku wis sono. ana tempat pemandian ya. Iso dikenek-kenek. Malah penak gitu. Jadi iso direng-irengno, kan butuh ngiringno bereng. Jadi untuk memandikan sebenarnya lebih sedikit orang lebih baik. Wong loro tok sudah bagus. Yang satu membantu mengambilkan sesuatu, yang satu membantu mengiringno misalnya dan lain sebagainya. 2 atau 3 sudah cukup sebenarnya. Enggak perlu banyak-banyak karena apa itu lebih bisa menjaga rahasia orang yang meninggal itu nantinya ya. Yang jadi masalah neneng kene sing paling tak sedhai iku apa? Kan aling-alingi ya, aling-alinge berupa jarik sing nyekeli mubeng. Ya padha mbek ora sing mubeng ndelok ngedusi kabeh. Heeh. Tambah wong wedok. Wong wedok ana sing nganggo bereng. Lah iki repot. Jadi ning kene iku sebenarnya klirune di situ. Jadi ditutupi ya kan tutupi dialing-alingi, sing aling-alingi wonge jejer-jejer nyekeli jarik kabeh. Ya padha mbek ra dialing-alingi. Harusnya gak ngono, ya memang digawé aling-aling tenan, mungkin ditalekno ning pohon atau dan lain sebagainya ngono. Wong aling-alingi kok nyekeli jarik ke mubeng. Ya, maka ini termasuk kesalahan ya sebenarnya. Seharusnya ya dibuatkan benar-benar tempat tertutup yang masuk hanya 2 atau 3 orang saja cukup nggih, jangan 4 5 jangan untuk memandikan itu. Ya. Sedikit orang saja ya.
Nah iya wong wedok ndelok. Tapi ngloroi aku ya dia. Wallahu taala alam nggih, karena piye ya? Karena mungkin mereka nggak sadar, harusnya semua ustadz atau semua kiai semuanya itu memperingatkan di kajian-kajian mereka harusnya nggih. Nah, utawa di tempat itu mudine memberi peringatan sebelum mandikan kan bisa memberi pengertian itu. Harusnya seperti itu. Jadi hukum yang pertama tadi sunah muakkad pendapat Imam Malik, hukum yang kedua hukum jamaah nggih, salat jamaah. Fardu kifayah yakni pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama nggih. Syafi'iyah mutaqaddimin terdahulu dan banyak ulama Hanafiyah dan Malikiyah, wis akeh lah. Intine jumhur ulama fardu kifayah gitu. Fardu kifayah itu gak nek wis melaksanakan sudah cukup nggih. Di antara dalilnya mereka nggih adalah hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ahmad. Yakni dalilnya ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musholatu illa qadis tahwada alaihi musyaiton fa alaikum bil jamaah fa innama yaqulu dzibu al qasiyah. Jadi tidaklah 3 orang di suatu desa dan mereka tidak menegakkan sholat jamaah di tempat tersebut kecuali mereka itu nanti dikuasai oleh setan. Maka kalian wajib berjamaah dan hanyalah apa itu serigala itu makan domba yang sendirian. Nih akeh gak dipangan jamaah, sehingga sholat sendirian itu rentan dengan apa itu ketidakkhusyuan, intinya seperti itu, dicuri setan dia, rentan dibanding dengan berjamaah. Ini di antara dalile fardu kifayah gak wajib nih. Terus kemudian pendapat yang ketiga, apa bisa namanya sunah muakkad ya? Terus fardu kifayah, ketiga itu ada 4 pendapat nih. Ketiga itu syarat sah sholat malah. Nek gak jamaah sholatnya gak sah. Gak terima wajib, syarat sah sholat ya. Mergo ning gone hadise la sholata li jaril masjidi illa lil masjidi. Tidak sah sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Berarti nek sholat nang omah gak sah. Iku pendapat sapa? Pendapat Dohiriyah. Dohiriyah kaya mau iku Dawud Ad-Dohiri, Imam Ibnu Hazm itu Dohiriyah. Mereka pendapatnya apa? Sholat nek gak jamaah gak sah. Pendapat Dohiriyah ini didukung oleh Imam Ibnu Taimiyah juga seperti itu, Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim juga syarat sah sholat itu jamaah itu. Ibnu Aqil juga dan Ibnu Abi Musa di antara tokoh yang terkenal ini. Dan lain-lain masih banyak lagi sebenarnya. Dari ulama-ulama yang ahli hadis juga mengatakan syarat sah sholat. Berarti nek gak jamaah sholatnya gak sah. Berat iki Dohiri. Berat ini. Ini ketiga nggih. Terus pendapat keempat fardu ain. Fardu ain nggih. Ini pendapat Imam Ahmad nggih. Pendapat beliau fardu ain yakni wajib bagi setiap orang walaupun tidak di masjid. Gak di masjid lah, yang penting butuhnya jamaah. Fardu ain untuk jamaah. Enggak harus di masjid. Tapi wajib berjamaah pendapat Imam Ahmad. Fardu ain. Dan Atok bin Abi Robah juga berpendapat fardu ain. Al-Auza'i, Abu Thaur, orang-orang top. Nggih. Terus Ibnu Khuzaimah. Terus Ibnu Hibban dan lain-lain yang tokoh terkenalnya ini berpendapat fardu ain. Berarti apa? Semua wajib sholat berjamaah bagi laki-laki.
Meskipun tidak harus di masjid. Nek ketinggalan sholat jamaah di masjid ya sudah membuat jamaah gitu. Golek dijak jamaah gitu. Di antara dalile wajib menurut yang mengatakan fardu ain, ya ini di antara dalile man sami'an nida falam ya'ti fala sholata lahu illa min udrin. Barang siapa yang mendengar adzan yakni panggilan salat, falam ya'ti kemudian dia tidak mendatangi panggilan tersebut, yakni tidak berangkat sholat jamaah, fala sholata lahu maka tidak ada sholat baginya illa min udhrin kecuali dengan udur. Nek dia gak ada udur maka tidak dianggap sholat baginya. Berarti hukumnya menurut mereka ini fardu ain, wajib datang. Ketika mendengar adzan wajib datang. Qala, ada yang menanyakan, wamal udhru ya Rasulullah, apakah udurnya? Wahai Rasulullah, udur untuk tidak datang ke masjid. Qala, Nabi mengatakan khaufun aw maradun, takut atau sakit. Dalam riwayat lain safarun aw matorun juga, safarun bepergian juga udur sholat jamaah, matorun hujan juga udur sholat jamaah. Jadi udur sholat jamaah takut, sakit, safar, hujan. Takut itu banyak macamnya, takut dibunuh orang, takut ada begal di jalan misalkan, atau takut nek ditinggal omahe di maling orang, dibobol orang karena mungkin keadaan tidak aman nggih, banyak yang kemalingan sehingga nek omah nek gak ana sing jaga, nek ditinggal kuwatir dijuku hartane, atau di rumah ana anake yang sakit, nek ditinggal gak ana sing nunggu dia, takut terjadi sesuatu kepada anaknya yang sakit tersebut atau istrinya atau keluarganya yang sakit yang membutuhkan kehadirannya dia, maka itu udzur untuk tidak datang ke masjid. Atau istrinya mau melahirkan, yo aja masuk, sing penting jam masuk, aja ngono madharati iku engko bojo melahiran nang omah ra nang mbok terno kan ngono. Maka termasuk udzur, gak mbok tungguki nggih. Maka termasuk udzur, yakni udzur takut nggih. Takut itu macamnya banyak, pokoknya yang penting ke wedi. Wedi apa? Wedi anak tambah nemen lorone nek mbok tinggal. Wedi anak misale apa iku engko ngelindur nek mbok tinggal dan lain sebagainya nggih. Banyak nggih. Maka itu udzur salat berjamaah. Adapun dalil dari Al-Qur'an yakni apa surat Al-Baqarah nggih ayat 43 wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marrakiin nggih. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, yakni berjamaah. Ini diantara hukum berjamaah nggih mukadimah kita, yakni yang pertama sunah muakkad, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga syarat sah sholat, yang keempat fardu ain. Ada 4 pendapat di kalangan para ulama yang terkenal ini 4 ini. Sampean milih endi yo, terserah nih. Nek kula milih untuk tetangga masjid wajib, untuk yang jauh dari masjid sunnah. Tuh. Jadi tipek penake. Artinya menggabungkan beberapa pendapat, itu pendapatnya Syekh Al-Bassam. Aku ikut yang itu. Jadi nek tetangga masjid sampean wajib, wajib teko, tapi nek sampean adoh ke masjid maka sunnah. La sholata li jaril masjid ila lil masjidi. Iki riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam Al-Hakim itu seperti itu, la sholata li jaril masjidi ila lil masjidi. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ini yang paling tak pegang. Berarti tetangga masjid hukumnya wajib sholat di masjid. Nah, salah satu riwayat ya tetangga masjid itu adalah arbauna daron min kulli janibin. Iku riwayat Ibunda Aisyah nggih, 40 rumah nggih. Dari setiap sisi, yakni apa itu kanannya masjid, kirinya masjid, belakang masjid, depan masjid itu 40 rumah. Itu jaraknya. Itu menurut Ibunda Aisyah nggih. Terus kemudian menurut ulama yang lain, yakni tetangga masjid itu yakni man sami'a nida, barang siapa yang mendengar adzan.
sejauh mendengar adzan dengan suara biasa maka itulah tetangga masjid. Karena yang wajib datang yang mendengar adzan, maka mendengar adzan itu lah yang dekat masjid. Nabi pernah ditanya nggih, yakni qalu sabata kok man jarul masjidi nggih. Siapakah tetangga masjid ya Rasulullah? Terus Nabi man yasma'un nida. Siapa yang mendengar adzan, itu tetangga masjid. Cuma adzan apa? Adzan dengan suara biasa. Syekh Al-Basam menerangkan maksudnya adzan dengan suara biasa. Karena apa? Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Umi Maktum ditanya Nabi ketika minta rukhsah untuk tidak jamaah, jari Nabi, apakah kamu dengar adzan? Mereka mengatakan, Abdullah bin Maktum mengatakan, "Na'am ya wahai Rasulullah nggih. La ajidulaka rukhsah," terus Nabi, "aku tidak menemukan rukhsah bagimu." Jadi seorang yang buta ketika mendengar adzan dia tetap wajib datang ke masjid. Ini menunjukkan suara biasa. Ya ini berarti dekat. Tapi nek mbok anggap suara speaker ya gak mungkin. Wong seorang yang buta jarak kene nglirip kono kan krungu adzan, mbok kon tekone masjid ndak mungkin. Karena pada saat itu Abdul bin Mas'ud mengatakan pada Nabi tidak ada yang mengantar, tidak ada penuntun. Tidak ada penuntun pun asal mendengar adzan tetap wajib datang. Menunjukkan memang suara biasa. Karena nggak mungkin syariat itu suara pakai speaker wajib datang, nggak mungkin. Karena orang buta mendengar suara speaker adzan terus datang kene nglirip krungu kon teko, nggak mungkin, dia gak ngarah tok. Tanpa tanpa petunjuk jalan, tanpa ono sing nuntun. Gak tok wong buta nggih. Kene nglirip tok Nah iya. Maka yang dimaksud seperti itu. Makanya sampean misalnya rumahnya adoh ke masjid kok krungu adzan lewat speaker tidak wajib datang, hukumnya sunah. Menurut Syekh Al-Basam seperti itu. Jadi sampean omahe iku sekitare misalnya ono adzan dengan suara biasa gak tok omahe sampean, maka sampean tidak termasuk tetangga masjid. Berarti sampean gak wajib datang. Datang boleh sunah hukumnya datang gitu loh. Sunah jadine, sunah. Ya, datang itu sunnah dan dapat pahala yang banyak ketika datang langkah kakinya itu. Ya, tapi gak wajib itu. Mulane umpama sampean ono adzan speaker rumah madoh mbek masjid aku kan krungu jare man sampean nida, enggak masuk di situ. Yang maksudnya suara biasa, berarti sampean umpama aduh ke masjid hukumnya sunnah. Nek Mas Nidom mau enggak mau muni ra krungu gak malah mungkin itu dengan suara biasa. Plek masjid ya mesti wajib dia itu kan. Kecuali dia posisinya nggak di rumah gitu. Baru tidak wajib itu. Jadi yang paling sahih ketika banyak pendapat tak baca nih, dan dari ceramah ustadz setelah dengarkan itu yang paling kuat seperti itu. Tetangga masjid wajib ke masjid. Adapun yang jauh dari masjid meskipun dengar adzan lewat speaker hukumnya sunnah datang ke masjid. Itu yang paling kuat. Dan dalam pendapat ini aku sangat bertanggung jawab, wis tak teliti tenan gitu. Gitu. Nggih. Jadi gak perlu ragu lagi itu. Wis tak teliti ada ulamanya juga itu. Jadi gak perlu khawatir, ada dalilnya, ada ulamanya. Jadi gak perlu khawatir. Nek kula ini masuk kategori wajib. Nggih. Perek mek masjid wadan suara sik krungu aku. Gitu ya. Mulane aja membebani orang yang jauh dari masjid teman-teman, sing penting krungu adzan wajib, ora teko mbok arani gak ahlu sunah. Oh koplak. Nyoro senengane monis gak ahlu sunah wae. Nek ora teko nang masjid gak ahlu sunah, jurung-urung delok omahe kan ngono lho. Iku pendapatem dhewe ngono kok. Jadi al-mas'alatul ula nggih, utahe pembahasan pertama nggih. Iku mukadimah iku sesuk diperdalam lagi ndak apa-apa. Ambil diwacakno iki ya. Iku fadlu sholatil jamaati, keutamaan salat jamaah wa hukmuha lan hukum salat berjamaah. Hukum salat jamaah menurut penulis niki. Alawalu kang pertama iku fadluha. Keutamaan salat jamaah. Sholatul jamaati utai salat jamaah fil masajid ing dalam masjid-masjid. Iku syairatun syiar adimatun kang agung min syairil islami, setengah saking syiar-syiar Islam. Jadi sholat jamaah masjid termasuk syiar Islam. Kita datang dapat pahala termasuk syiar Islam. Wattafaqalan sepakat sopal muslimuna wong muslim kabeh ala anna ada as-shalawatil khamsi
ing atase sak temene pelaksanaan salat 5 waktu fil masjid ing dalam masjid iku min adhamit taati termasuk setengah saking paling gedene-gedene pira-pira ketaatan. Paling utama paling gede-gede ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala datang ke masjid jamaah. Faqad syara'a mongko teman-teman wis mensyariatkan sinten Allah Subhanahu wa taala lihadil ummati maring ke umat al-ijtima' ing berkumpul fi awqatin ing dalem pira-pira wektu maklumatin kang kinawuran atau tertentu. Minha iku setengah saking di antara perkumpulan di waktu-waktu yang telah ditentukan as-sholatul khamsu utawi salat 5 waktu. Di antara syariat Islam yang telah ditentukan berkumpul di waktu tertentu adalah salat 5 waktu. Sehari kita kaum muslimin diwajibkan bagi yang menganggap mengatakan wajib atau disunahkan kita berkumpul 5 waktu, 5 kali sehari berkumpul. Yakni untuk salat 5 waktu. Terus kemudian wa sholatul jum'ati lan salat Jum'ah. Jadi syariat yang telah Allah tetapkan berkumpul di waktu tertentu. Yang pertama salat 5 waktu, yang kedua salat Jum'ah. Wa sholatul idaini dan salat 2 hari raya termasuk besok sebentar lagi hari Senin itu kita salat hari raya Idul Fitri. Itu tempat berkumpul, waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sholatul kusufi lan salat kusuf, salat gerhana. Wa a'dhamu lan salat gerhana. Wa a'dhamul istima'ati lan paling agung-agunge perkumpulan. Wa a'dhamul istima'ati lan utawi. Wa a'dhamul istima'ati utawi paling besar atau agunge paling gede-gedene perkumpulan, yakni perkumpulan sing disyariatno. Wa ahmulan paling pentinge perkumpulan iku ijtima'u perkumpulan bi arafatin atau bi arafata nggih ing dalem Arafah, di Arafah. Yo perkumpulan di Arafah itu ning padang Arafah nggih. Besok tanggal 9 itu nggih. Haji itu perkumpulan yang paling agung yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok itu orang haji kumpul di Arafah itu. Yang kita di sini yang tidak haji disunahkan puasa Arafah itu. Yang pahalanya yakni terhapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Iku sampeyan dimeno iku sedina tok iku wae kemeno nggih. Nek saiki ra iso tanggal 1, 2 sampai 8 gak iso ya dimeno tanggal 9. Diusahakan betul nggih. Insyaallah kuat nih meskipun mungkin punya sakit insyaallah ngombe promah dhisik ning demah. Sing penting terlaksana sitok-tok kanggo setahun sebelumnya sampai setahun sesudahnya. Eman-eman nggih. Waktune setahun hanya sekali itu. Aladzi kang yusyiru kang mengisyaratkan ila widatil ummati maring persatuan umat al-islamiyati nggih. Maring persatuan umat Islam. Jadi perkumpulan yang paling besar, paling penting, paling agung adalah perkumpulan di Arafah. Yang perkumpulan di Arafah tersebut mengisyaratkan kepada persatuan umat Islam. Fi aqaidiha di dalam akidah mereka, akidah siji, gelem ngumpul rono kabeh to. Kabeh duwe keyakinan bahwa itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk salah satu bentuk persatuan umat Islam. Wis to, alirane keyakinan model piye wong Islam mesti sepakat nek ana syariat ning gone padang Arafah. Haji. Gitu. Oh, gak ngarah menentang, nek menentang dia itu berarti bukan orang Islam itu. Ngerasa al-hajju Arafah. Gitu. Maka ini termasuk bentuk dari persatuan yang mengisyaratkan bahwa umat Islam masih bersatu sebenarnya dalam hal ini.
gelem tunduk rono kabeh nek ning kono wis ora ngarepe bantah-bantahan. Ya dadi Wala jidala wala. fi aku dia ora iso ora oleh. Fi aku dia sepakat pokoke ning kono iku. Fi aku dia di dalam akidah mereka wa ibadah mereka. Ibadah akidah menunjukkan persatuan wa syairi dinia dan syiar agama mereka syiar satu yakni haji al hajju arafah itu syiarnya jadi satu itu syiar Islam secara keseluruhan nggih. Meskipun kon negarane iku alirane beda-beda ning kono syiare ya sitok kuwi ning ngene haji arafah itu nggih al hajju arafah itu. Wa syariat lan den syariatake apa adil ijtimaati ki perkumpulan aladimatu kang agung fil islami ing dalam Islam li ajli yakni perkumpulan yakni perkumpulan salat 5 waktu nggih perkumpulan apa iku salat Jumat perkumpulan salat hari raya perkumpulan salat gerhana perkumpulan ning gone padang Arafah nggih iku tujuane apa nggih li ajli masolihil muslimin nggih untuk tujuan kemaslahatan kaum muslimin. Untuk kemaslahatan nggih. Kemaslahatane piye fafia mongko iku setengah saking kemaslahatan yang dimaksud iku atawasulu nggih. Bainahum nggih. Menjadi perantara yakni menjalin hubungan di antara mereka nggih. Ketemu akhirnya menjalin hubungan nggih. Termasuk tokoh-tokoh Indonesia sing nggih biyen ngenalno sunah Indonesia awalnya budal haji. Awalnya budal haji sing terus menjadi tokoh-tokoh mendirikan apa iku ya, dakwah sunah terus akhirnya timbul ono perang Padri bareng itu dulu akibat dari lunga haji. Mereka mendapatkan apa menjalin hubungan sehingga mereka tahu tentang kebenaran Islam dari sana. Karena agama Islam yang di wilayah kita itu masih tercemari dengan keyakinan lokal gitu. Keyakinan lokal nggih. Nek ngarane wong saiki agama lokal. Harus diakui agama lokal ngono kali ngono. Agama mereka agama bingung nabine sapa bingung kok. Keyakinan biasa. Lan keyakinan mosok ana nabine sapa ora ana bingung deh. Nabine Semar. Terus Tuhane sapa nggih? Dia yo bingung. Wae. Nah, mereka hidup dengan keyakinan masing-masing kok akhirnya. Gitu. Jadi masih tercemar sehingga ketika berkumpul haji di sana nggih, mereka bisa menjalin hubungan. Ning salat 5 waktu juga seperti itu bisa menjalin hubungan. Wa tafaqudu ba'dhum ahwala ba'din. Lan apa iku tafaqudu nggih. Saling mencari tahu nggih. Atau mereka rindu nggih, saling mencari tahu ba'dhum nggih sapa ba'dhum sebagian mereka ahwala ba'din ing keadaan sebagian liyane nggih. Sampeyan salat 5 waktu nggih, wis rutin salat kabeh iki ora ana teko pirang dina kena apa kan ngono nggih. Goleki. Nek pengen petuk nek wong nek wis yakin salat 5 waktu bagi tetangga masjid wajib nek pengen petuk angger wayah salat di dalam masjid kok mesti petuk itu. Asal dia di rumah pasti ketemu itu. Mulane nek pengen petuk aku anggar melok salat jamak mesti petuk gitu. Asal aku ning omah tapi gampang asline. Aja ganggu petuk ngenteni ngajak janjian, saiki ape dolan ngono malah repot. Nah, repoti kadang-kadang. Nek kakean sing dolan kan wong repot urusane akeh. Kan kerepotan nantine kan ngono. Wong-wong wis tak kandhani lho, pengen petuk budal ngaji malam Jumat mesti petuk aku wae ngono lho. Ngono man ngene ngono ora iso ngajak janjian pengen petuk, pengen dhewean, pengen di tak ceramai dhewean piye nggih ngerepote wong. Kene ndek perenggawean dan lain sebagainya aja. Wah, aku absen gane pasar pisane bingung golek tambelan kok. Ya perkara apa jatane anakku iki sak wulan 3 juta iku kudu sedina kudu iso nglebokno 100.000. Nah, aku nek arane pasar sing tak lebokno apa ngono. Kan ngono, kene wis terjadwal waktune dijak janjian. Oh, tenan Mbah aku pokoke kudune pengen petuk langsung ngono. Lah iya nek pengen petuk malam Jumat iso, dina Selasa iso, aku kan ngono. Oh, wis to. Ono wae ngono kuwi sik. Nang ngene umpama wong-wong sing apa iku dilosno kan tetep akhirnya memang terganggu. Mulai kadang-kadang akhirnya kok terganggu mereka itu, para ustadz, para kiai terganggu nek los. Ya memang harusnya nek pengen ketemu kan ono majelis bar yo ono omong-omongan kan enak kan ngono.
silahkan mengutarakan keinginannya apa mau ngopo kan enak saja nih. Waktu yo wis cara aku wis ping 3 lah seminggu wis tak waktokno luwang nek pengen wedhok anu. Bisa njaluk waktu luang neh mergawe kuwi kayak ngeder nanti liyane. Kinane yo ngono nek sing mengso pengen petuk. Ya tak kandhani malam Jumat budal mesti petuk aku ngono. Utawa nek salat jamaah nih Mas, ning masjid mesti petuk. Aku ngomong sedelok terus bar kuwi aku meneruskan urusanku meneh mulai mungkin dal ngarit dan lain sebagainya. Nek dolane kan ngarit kok aku kleng-kleng engko iki kok ngarit kedalon dan lain sebagainya kan aku. Iku wajib mari ngarit tuh. Ngarit nuduh sakmono kae nang ditamoni misalnya ngantek jam 2 aku wis kleng-kleng ngono. Iya, kan harusnya tahu diri. Wis ana waktu luangnya wis penak itu. Salam monggo. Ndang monggo mlebet. Jadi ngono. Jadi at-tawassul bainahum wa tafaqqudu ba'dhum ahwala ba'din gitu. Jadi perkumpulan-perkumpulan di antara perkumpulan jamaah salat 5 waktu, perkumpulan salat hari raya, perkumpulan salat Jumat, perkumpulan salat gerhana, perkumpulan Padang Arafah itu adalah termasuk sarana nggih untuk saling menjalin hubungan nggih. Dan juga untuk saling mencari tahu nggih karena kerinduan di antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Iya kadang pengen petuk ibdal jamaah kok petuk anu. Wa ghairudzalika lan selain mengkono-mengkono kabeh mau nggih mimma barayana saing perkara yahum kang apa iku penting apa ma al ummata ing umat al ummatal islamiyata ing umat al islamata kang bangsa Islam ala tilafi syu'ubiha nggih. Ing atase apa perbedaan berbangsa-bangsa nggih wa qabailan bersuku-suku. Jadi di antaranya ya untuk saling mengenal nggih. Untuk saling mengenal nggih sehingga yang termasuk berbangsa-bangsa bersuku-suku saling mengenal di antara ya ning Padang Arafah itu budal haji itu mereka nanti saling mengenal nggih. Kama qala ta'ala kama kaya keterangan qala kang sedaya sinten Allah Subhanahu wa taala nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nasu wahai manusia inna khalaqnakum sesungguhnya aku menciptakan kalian min dzakarin dari laki-laki wa untha dan perempuan wa ja'alnakum dan aku menjadikan kalian syu'uban berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku-suku li ta'arafu agar supaya saling mengenal. Mulane diciptakno wong lanang wedok iki saling mengenal. Wong lanang wedok kenal ya wis maklum kene seneng terus dirabi. Ya kan ngono. Tapi nek Mas Dun senengne rabine wani ora. Nek aku ora masalah wani ora ya terae orang wayak orang mampu. Rong mampu ya rong mampu hartane, rong mampu tenagane ya gak mampu. Ilmune nggih, rong mampu apa ngatasi keluargane nggih. Nek mokor ngandalno sing penting ketok gaya ngono iku ora nafsu engko. Gaya bojone loro iku nafsu iku. Ora adu-adune aja diadokno nek ora adone. Nek wong kene tak kira akeh sing ra adone, wong kene nafsune sak pira ya. Nafsu sahabate maksudnya ngatasi poligami lho sak pira. Oh sitok-tok sekrap kopen ngono. Kan ngono ya. Ngono iku harus ngaca aja gaya-gayanan tok lagi kenal sunah ngono. Poligami kan gaya ngono aja ngono kowe dosa malah kowe. Tapi ono Mbak kancaku bojone loro. Gaya-gayanan. Ya bukan. Rata-rata nek tak delok iku ketoke gaya-gayanan gitu. Gaya-gayanan ketoke mergo apa? Mergo nek tak delok rata-rata belum mampu, bahkan mereka hartanya mungkin mampu ilmunya belum gitu. Kan ngono.
Gitu loh. Atau mungkin hartanya dia sudah mampu, ilmunya sudah, istrinya belum, sehingga ketika dia berpoligami rumah tangga jadi rusak. Berarti madorotnya lebih besar. Padahal madorot lebih besar itu harus dihindari. Misalnya dia ya hartanya mampu, ilmunya ya soleh, bojone dipoligami gak gelem, akhirnya dipaksakan, akhirnya pure, akhirnya tukaran, akhirnya pisah. Kan rusak. Berarti madorotnya lebih besar. Padahal madorot lebih besar itu harus dihindari. Kan ngono, aja kok sing penting mampu aku wisan kok. Memaksakan diri. Beda nek kaya ustaz ngono iku nyatane bojone kadang ono sing malah golekno, ya to. Dhek mampu dari sisi hartane duwe, ilmune duwe. Lah iya, hartane duwe, ilmune duwe lho. Bojone ternyata ya malah golekno iki jenenge mampu segalane. Nek umpama hartaan duwe, umpama harta duwe, ilmu duwe, bojom gak gelem ya aja mengko apa mandorote lebih besar kan ngono. Iku nek setelah tak pelajari tak delok wong-wong lho. Delok suarane pengen poligami tak delok iku mukur gayane tok, mukur ben gaya tok lho kan ngono. Ya kaya Mas Dun bareng kuwi ngomong ndek poligami ya mukur gaya tok kuwi ngono lho. Nek cara aku ngono. Santai wae lah, penting dijalani hidup kita bahagia sudah kan ngono. Jangan memaksakan di dalam segala sesuatu hal. Jangan memaksakan diri. Nanti apa mandorotnya lebih besar dari manfaatnya. Nek cara Gus Bak apa nambah siji ucul siji kan ya mandorot. Eleng Mas Dun nggih. Ya mula siji neh kan ngono. Akhirnya apa anake sing pertama terlantar. Berarti kan mandorotnya luwih gedhe. Ngono harus dihitung-hitung ngono lho. Iya berarti orang wayahe. Guyon bae ora. Iya. Cara yo kan rong wayahe Pak nek isih ngono kan ngono. Mergo aku ngerti wong sing poligami tenan, asli mampu tenan itu memang mereka sebagian besar seperti itu. Meskipun secara syariat kita enggak harus dapat izin secara syariat. Tapi secara secara ketika dipikir secara panjang itu nanti orang kan disuruh memikirkan antara mandorot dan manfaat itu juga syariat juga sebenarnya gitu loh. Ketika tidak minta izin mandorotnya besar maka itu tidak boleh. Kan ngono kok dadine. Kaidah. Nah. Kaidah masuk itu. Mandorot lebih besar itu harus dihindari. Meskipun secara hukum umum secara syariat enggak wajib minta izin, tapi jangan hukum umum saja, ono pertimbangan hukum syariat yang lain itu. Wakot hatang, yo Mas Dun yo, eleng-eleng we, ngomong hidup no wabine terus bojom pure njaluk pegat anakmu terlantar. Dosa kowe. Ora izin ra apa-apa keng ngulanguni ngono. Iya ora diizini, ora izin gak apa-apa sebenarnya, tapi mandorotnya lebih besar. Maka tahatan Nabi SAW dan teman-teman mendorong sinten Nabi Muhammad SAW yang ngatasi sholat jamaah. Sholat jamaah didorong, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, didorong dengan kuat. Wa bayyana lan jelasake sinten Nabi fadlah ing kautamane sholat jamaah. Wa adhima ajrihalan besarnya pahala sholat jamaah. Faqala SAW mongko dawuh sinten Nabi Muhammad SAW. Sholatul jamaati utai sholat jamaah iku afdhalul wa utama min sholatil fardhi timbang sholat dhewean. Yakni al fardu maksudnya sholat ijen. Bisa bein kelawan pitu wa isrina lan 28 darajatan derajate. Derajate kacek 17 derajat. Nah, iki ning kene hadis yang ini saja sebenarnya menunjukkan sholat jamaah itu tidak wajib. Secara umum lho nggih, tidak wajib. Mengko apa? Sholat jamaah itu lebih utama dibanding sholat sendirian. Berarti boleh sholat sendirian ngono lho. Maka pendapat ulama tadi itu kita harus pertimbangkan. Jadi sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Berarti sholat sendirian itu boleh. Wah iki repot neh wong-wong terhan piye mbah Jalak iku ngono. Gak apa-apa aku nek bener wani ngono lho. Seje mbek ustaz gede-gede lah nek bener wani ngono lho. Wong bener kok. Mosok bener wani.
Iya toh? Yakni al fardu nggih. Salat dhewean ijen bisa abi masrina derajatan nggih. Cuma derajate kacek lebih utama jamaah itu. Mulane pendapat tadi apa pendapat sing ngarani sunah termasuk Imam Malik mengatakan sunah. Sunah muakkadah salat jamaah itu Imam Malik. Ono sing pendapat tadi sunah muakkadah, ono sing ngarani fardu kifayah, ono sing ngarani syarat sah salat, ono sing ngarani fardu ain. Ada 4 pendapat nggih. Makanya sampean kudu ngerti nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sholatur rajuli fil jamaati utawi salate wong lanang fil jamaah ing jamaah iku tudha'afu nggih dilipat gandakan ala salatihi ing atas salate rajul fi baitihi ing dalem omahe rajul wa fi suki lan ing dalem pasare rajul khamsan nggih wa isrina difan nggih dilipatno apa selawe derajat nggih. Selawe kali lipat, 25 kali lipat. Lho ning kene juga nggih salate wong lanang jamaah itu dilipat gandakan atas salatnya orang laki-laki yang salat di rumah atau di pasar. Berarti salat di rumah boleh, salat di pasar boleh. Ini menunjukkan bahwa salat jamaah tidak wajib itu di sini nanti. Tapi aja dipotongi kita engko malah dadi perkara, engko ngarep-ngarep aku mang wis nerangno liyane. Terus yang tak yakini ya wis tak terangno ning ngarep mau, mbek ning mburi mbene wis terakhir kan ngono, tak simpulkan itu. Aja dipotongi kita, oh Mbah Jola ngene, nah iki dadi perkara ning ngono. Misale nggih. Tanda kurung. Napa? Misalnya ada udzur syar'i sing sekiranya. Udzur syar'i diantaranya lara, takut, hujan, nggih. Udzur syar'i. Lah iya. Takut itu termasuk. Nggih. Nggih. Ya banyak sekali udzur itu nantinya nggih. Kenapa dilipat gandakno terus Nabi? Kenapa dilipat gandakno wong sing salat berjamaah mbek wong sing salat dhewean ning omah utawa ning pasar dilipat gandakno selawe derajat. Wa dzalika nggih. Utahe mengkono-mengkono dilipatno salat jamaah dibanding salat dhewean ana sak temene kelakuan. Yani salat jamaah iku idza tawaddoa. Ing dalem nalikane wudu. Sapa wong fasana mongko bagus sapa wong al wudu ing wudu. Tuma kharaja mongko nuli metu sapa wong ilal masjid maring masjid. La yuhrijuhu ora metu sapa wong hu ing masjid illa salata kejaba tujuan salat. Syaratnya tujuane salat di masjid. La yahtu ora jangka sapa wong khotwatan ing jangkan. Illa rufi'at kejaba diangkat lahu keduwe wong biha kelawan jangkae mau derajatan sak derajat. Dia setiap jangka diangkat derajatnya sak derajat. Mulane beda ambek sing nang omah dia mengko gak usah melangkah ke masjid, makanya beda. Nek mengayun ya mengayun sepeda ke masjid itu. Ya Allah yang iso ngitung dhewe. Nek nganggo sepeda piye apa sak putaran, porong putaran ya aja ngono. Ya Allah wis iso ngitung dhewe. Wa khutta lan den lebur anu saking man biha kelawan jangkaen mau khotiatun kesalahan siji. Derajatnya diunggahno sak derajat, kesalahannya dihapus siji. Sehingga apa? Sehingga semakin jauh dari masjid kok dia berangkat keuntungannya semakin banyak. Derajatnya lebih tinggi. Mulane biyen zaman Nabi ana wong sing gak gelem omahe digawa merekne masjid, adohlah dhek budal rutin. Tujuannya ya iki, oleh ganjaran akeh. La yuhriju wa khutta anhu biha khotiatun fa idza shala mongko ing dalem nalika salat sapa wong lam tazal nggih mongko ora gingsir-gingsir sapa al malaikatu malaikat yakni senantiasa malaikat tusolli nggih sholawat sapa malaikat alih ing atase rajul nggih. Jadi malaikat selalu bersalawat nggih mendoakan dia nggih sejahtera nggih selalu nggih. Madama ing dalam semangsane ana sapa ahad fi musallahu
tetep ing dalem apa iku musala nggih, tempat salate ahad. Asal dia isih lungguh ning kono, bar salat terus lungguh tengok-tengok ning kono ora ambek dzikir lah. Sing penting tengok-tengok meneh ambek dzikir. Bisa tetep iktikaf ning tempat salate mau, yakni ning gone jamaah tempat jamaah mau, maka dia didoakan malaikat. Oh, kok itu keistimewaan luar biasa toh. Sampeyan tengok-tengok tok lho ora ambek dzikir didongakno malaikat, meneh ambek dzikir malah tambah pahalane. Tengok-tengok tok ning gone tempate salat memang gak ngaleh ning kono, maka didoakan malaikat. Tetap iktikaf di masjid tersebut nih. Apalagi menunggu sholat berikutnya, malah dihitung sholat itu. Selama dia diam di situ, terus didoakan oleh malaikat. Malaikat bersolawat kepadanya. Ini termasuk solawat nih, solawat malaikat kepada seseorang. Nih. Dimintakan apa? Selamat nggih. Dimintakan rahmat nggih. Nah, sallallahu alaihi Muhammad salam muga-muga paling rahmat takdim. Jadi dimintakan rahmat. Sing mintakan siapa? Malaikat. Kita disolawati malaikat, dimintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingannya adoh dibanding salat dhewean ning omah. Wallahu taala alamun samanten mawon. Kula rada kesel iki wis 8:30 nggih, kelanjutane dibahas besok nggih. Semoga kajian yang sedikit membawa manfaat, membawa barokah nggih. Semoga kita selalu menjadi orang yang husnudzon, orang yang tidak berburuk sangka kepada saudara kita yang lain ya, sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun banyak perbedaan pendapat di antara kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.